Hai teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Benika dalam episode Jumpa Penulis, di mana Benika bertemu dengan penulis untuk bertukar cerita, berbagi pengalaman, serta memberikan informasi untuk kalian semua yang mau menjadi penulis hebat, sukses. Tapi sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Yuk langsung tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman penulis Gopedia, sekarang kita sudah bersama Kak Suwandi. Benar begitu ya, Kak? Ya, betul. Langsung aja nih, Kak, bisa diperkenalkan mungkin dengan nama, alamat, atau aktivitas Kakak sekarang lagi ngapain? Bisa diceritakan Kak ke penulis-penulis di luar sana. Baik, terima kasih kepada Mbak ya, saya tak tahu namanya, Mbak admin Tokopedia telah memberi kesempatan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suwandi SPD MPD. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Saya lagi studi S3 Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kegiatan saya sebagai seorang penulis, saya juga sebagai direktur perusahaan di perusahaan Arts Quality yang bergerak di bidang perkebunan. Alhamdulillah selama bergabung di Tokopedia dari merintis Tokopedia tahun 2017, buku saya sudah diterbitkan oleh penerbit Tokopedia yang sangat membantu penulis awal dan penulis pertama ketika ingin menerbitkan. Alhamdulillah sekarang buku saya, kalau nggak salah ingat saya itu untuk di Tokopedia itu sekitar hampir 10 buku. Kegiatan saya sekarang itu sebagai dosen juga, sebagai kepala sekolah juga. Itu saja. Oke, baik Kak. Jadi Kakak lulusan S3 begitu ya, Kak, dan sedang bekerja. Sibuk sekali ternyata Kakak ini ya, Kak. Kalau boleh tahu ini Kakak lagi di mana, Kak? Gimana? Kalau boleh tahu ini Kakak lagi di mana? Lagi mengajar atau lagi... Kalau saat ini lagi ngecek guru-guru karena mau ujian dari 3 sekolah, lagi pengawasan. Mengadakan rapat begitu ya, Kak? Enggak, sudah selesai. Mulai pengawasan saja. Iya, karena terima kasih banyak ya Kak sudah menyempatkan waktunya di jam-jam sibuk Kakak seperti ini. Begitu ya Kak ya, terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih juga telah memberi kesempatan saya bergabung di Zoom Biopedia, perusahaan yang begitu hebat. Kembali. Kita bahas buku Kakak. Kalau nggak salah bukunya sekitar 7 buku ya Kak, benar begitu? Nah, 7 buku ya. Yang terakhir itu manajemen sumber daya manusia bergabung dengan teman-teman. Ya, manajemen sumber daya manusia. Lalu ada halalkan aku. Ya. Cita mahasiswa. Ibu. Ya, ada betul. Ibu. Lalu menanti dalam doa. Lalu Lentera Hijrah dan Sebaik Cinta di Langit Senja, gitu ya Kak. Kalau boleh tahu itu bukunya apakah antologi puisi, cerpen, atau novel Kak? Bisa diceritakan. Baik, saya bahas tentang Bosan Cinta Mahasiswa. Itu tahun 2017. Itu berkumpulan cerita tentang mahasiswa yang terdiri dari jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di UIN atau Universitas Negeri Sumatera Utara, dan situ juga saya menulis, dan situ adalah kumpulan curhatan dan puisi-puisi teman-teman dari jurusan PGMI yang disatukan dan kita jadikan buku. Namun itu juga ucapan terima kasih saya kepada teman-teman yang selama 4 tahun menjalani pendidikan. Nah, kalau Bosan Cinta Mahasiswa itu berbentuk novel, tapi genrenya itu cerita pendek. Karena saya menulis novel itu tidak sampai 200, kenapa? Karena saya melihat ingin menulis novel bersambung. Kalau untuk novel ibu itu kita cenderungnya ke terima kasih kepada ibu, dan itu berbentuk novel genre pesan amanah. Kalau menanti
kalau menanti dalam doa, novel menanti dalam doa itu genre asmara, bagaimana kita seorang kendala-kendala pada masyarakat umum atau pada remaja awal, banyaknya menanti kapan menikah dan sebagainya. Sesungguhnya Allah 1000 tahun sebelum dilahirkan, manusia sudah ditetapkan jodoh dan rezekinya. Jadi saya itu mengkonsep bagaimana antara novel dan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan saya jadikan satu. Makanya di menanti dalam doa itu ada suatu hadis dan ayat Al-Quran menentangkan bagaimana perjalanan manusia menemukan jodohnya. Ya. Goresan Tinta Mahasiswa itu awalnya saya tulis tahun 2013, namun itu terkendala berapa tahun. Kemudian saya lanjutkan 2016 dan diterbitkan 2017 kalau tidak salah, dan di situ membahas bagaimana kerinduan akan suatu hal yang kenangan yang kita lalui dalam hidup ini namun tidak akan bisa kembali. Nah, kenapa saya ngambil judulnya Lentera sebagai surat cinta dan senja? Karena senja itu datang dan pergi namun selalu dirindukan. Itu berbentuk novel. Baik, untuk Lentera Hijrah bagaimana? Kalau Lentera Hijrah itu sebetulnya motivasi hidup tentang bagaimana hijrah. Pak itu saya melihat dapat inspirasi ketika tahun 2016 bagaimana tren-trennya masyarakat ataukah kaum pemuda-pemudi, terutama untuk khusus kaum hawa, yaitu banyak bercadar namun tidak istiqomah. Jadi sesungguhnya itu hijrah itu bukan hanya terletak pada gaya atau tren, namun harus dengan hal-hal kecil dulu. Maka jika orang kaum hawa itu tidak sanggup untuk berhijrah atau bercadar, janganlah dulu, namun siapkan dulu mental, terutama dari hal kecil. Apakah itu hal kecil? Dari perkataannya dan perkataan sehari-harinya. Ya baik Kak. Lalu untuk manajemen sumber daya manusia? Baik, sumber daya manusia itu saya tulis ketika menjalani studi magister di Universitas Sumatera Utara, dan itu beberapa orang teman-teman saya menulis. Nah, di situ sebetulnya itu riset penelitian bagaimana perkembangan sumber daya manusia di Sumatera Utara dan dampak akan ekonomi. Namun karena kami jurusan pendidikan, kami sempitkan lagi ke pendidikan. Jadi sumber daya manusia itu mempengaruhi dari tingkat stabilitas ataukah perkembangan ekonomi sekitar dan pendidikan, terutama terhadap orang-orang yang akan mengembangkan bangsa ini secara keseluruhan. Namun dalam dunia pendidikan sendiri, SDM itu diperlukan, terutama kita contoh di suatu kampus atau sekolah. Jika tidak ada SDM yang memenuhi mengajar atau guru mengajar di kelas, tidak ada SDM atau tidak ada tamatan S1 yang diakui oleh negara, maka pembelajaran itu tidak akan sesuai dan tidak akan pernah tercapai tujuan pembelajarannya. Baik. Lalu untuk halalkan aku bagaimana? Nah, jadi halalkan aku ini ceritanya antara laki dan perempuan ketika ingin menikah. Namun antara sayangnya si perempuan ini, katakanlah si kaum hawanya ini tidak pernah ataukah minta cepat. Sedangkan kondisi hari ini ataukah 2 tahun belakangan ini ekonomi sangat terpuruk. Kita ketahui sendiri bahwa budaya masyarakat terutama ya di Sumatera, entah di Pulau Jawa ya, di Sumatera ini ketika ingin menikah itu harus menyiapkan uang 5 atau 60 juta. Namun bagaimana untuk menghalalkan seorang perempuan itu selalu ada proses dan harus ada selain agama dan adat tertentu. Namun dengan ketidakmampuan dia hanya berdoa kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi, halalkan aku dan doakan semua di dalam doa itu ada suatu hadis di dalamnya dan Al-Quran bahwasanya itu ketika engkau mencintai seorang maka cintailah dalam sepertiga malam. Baik, untuk halalkan aku sendiri ini apakah berakhir sad ending atau happy ending Kak? Happy ending, itu happy ending karena kita masih sibuk menyelesaikan doktor kita ini juga. Insya Allah nanti kalau ada sempat kita akan menjadi tulisan terbaru untuk Wikipedia dan selanjutnya akan menulis buku-buku pendidikan. Oh, baik, begitu Kak. Lalu apakah buku yang kakak buat ini, apakah semuanya gabungan dengan penulis yang lain atau kakak sendiri yang membuatnya?
Kalau untuk buku itu hanya buku sumber daya manusia yang itu bergabung dengan teman-teman, karena itu berbentuk riset. Oh baik, jadi untuk buku yang lainnya, kecuali buku manajemen sumber daya manusia itu sendiri ya kak? Ya. Kakak sendiri. Lalu kak tadi menarik perhatian bercadar namun tidak istiqomah ya kak? Yang Gimana? Ya yang saya bikin menarik perhatian yang berjudul apa tadi tuh kak yang membahas bercadar namun tidak istiqomah? Bercadar. Ya, bercadar namun tidak istiqomah dalam buku apa tadi kak yang tadi kakak bilang? Jadi itu Lentera Hijrah itu sebetulnya. Ya itu bagaimana Kak menurut kakak sendiri untuk kaum wanita yang di luar sana nih masih banyak Kak yang bercadar namun buka tutup pasang nih cadarnya, itu menurut kakak sendiri bagaimana? Oh, baik, kalau menurut saya dan pengalaman yang penelitian saya lakukan baru-baru ini seorang berbentuk jurnal, sesungguhnya ini fakta. Ketika saya ambil 100, ini cerita penelitian dulu ya sebelum novel. Ketika 100 wanita saya wawancarai, itu terdapat dari 100 hanya 10 orang yang istiqomah. Artinya mereka mengatakan bercadar itu karena 90% mengatakan itu karena masalahnya kelam. Kemudian tidak istiqomahnya mereka mungkin ada godaan dan faktor, terutama kondisi orang tuanya melarang. Apalagi hari ini kita ketahui di Indonesia itu banyak doktrin-doktrin radikal dan itu ditunjukkan kepada Islam. Itu sangat disayangkan. Sesungguhnya emang cadar itu di Arab katanya itu cadar tidak ada. Namun itulah tradisi. Kalau kata aurat dalam Islam, aurat itu terletak hanya sebagai telapak tangan dan kaki, tidak dikatakan aurat dan wajah. Namun ada persepsi dan hadis menyatakan itu berdosa atau aurat. Yang dikatakan aurat itu adalah hal yang menentang nafsu. Nah, kalau pendapat saya sendiri untuk hal-hal yang wanita tidak istiqomah itu sangat disayangkan. Terutama kenapa itu? Dan itu kasian loh yang mau bercadar istiqomah gara-gara hanya 1 orang atau 2 orang. Jadi background atau cap yang bercadar itu jelek. Terutama yang kita lihat mungkin Mbak sendiri sudah melihat beritanya yang terjadi di Sulawesi itu ada saya identifikasi belum tentu itu Islam karena kita nggak tahu, karena siapapun bisa pakai cadar. Dan ada juga di Bandung dia memelihara hewan anjing gitu, namun bercadar. Nah itu kan persepsi miring. Seharusnya kan itu dijauhkan dengan itu. Benar sekali Kak, karena banyak bercadar tapi namun disalahgunakan begitu ya Kak ya. Ya. Tapi untuk kakak sendiri ada nggak nih saran atau tips buat wanita yang mau beristiqomah memakai cadar? Kalau untuk saran saya untuk istiqomah wanita itu letakkan hati kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta bahwa kehidupan ini singkat, kemudian itu waktu tidak bisa terulang kembali, dan ingat apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan di dunia ini, hari ini akan berbuah di masa depan. Jadi kalau untuk bercadar itu istiqomahkan diri dan kembalilah sama yang pencipta. Bahwa kita apa yang kita lakukan hari ini pasti akan dicatat, akan berbuah. Pasti. Baik begitu ya Kak. Jadi sebelum apalagi tadi kakak berbicara sebelum beristiqomah bercadar lebih baik beristiqomah melalui perbuatan atau perkataan dulu begitu ya Kak ya, sebelum memasuki ke lebih yang serius yaitu bercadar gitu. Jadi kalau untuk istiqomah itu saya sih belum mengetahui jelas titik istiqomah itu bagaimana. Karena istiqomah itu ada 3 kata, ikhlas dan sabar. Kalau menurut saya, jadi orang ikhlas itu belum tentu sabar. Orang sabar itu tidak tentu ikhlas. Sejak itu banyak orang mengambigu, banyak orang bingung. Nah kalau cadar itu, saya nggak mau banyak komentar sih, takutnya sebagai kasih atau bagaimana. Jadi intinya kalau bercadar itu ya tergantung kepada diri sendiri. Siap nggak dia itu menjaga auratnya dan menjaga dirinya sendiri untuk menyelamatkan keluarganya dan untuk hadiahkan suaminya nanti. Tentu saja. Begitu ya Kak, dan jangan lupa selalu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya Kak ya.
Iya baik. Ini teman-teman penulis semua, buku-buku yang dibuat oleh Kak Suwandi ini sangat menarik ya dan wajib dibaca, apalagi untuk kaum hawa yang ingin beristiqomah gitu. Lalu Kak, untuk Kakak sendiri dengan pekerjaan Kakak yang sangat padat, bagaimana sih cara meluangkan waktu untuk menulisnya? Nah, kalau untuk meluangkan waktu, kita setiap harinya ada manajemen waktu. Kita buat tabel ataukah papan tulis ataukah banner, kita tempelkan di depan pintu. Itu ilmu saya dapatkan ketika saya itu pendidikan pelatihan di Kodim 1 Bukit Barisan Sumatera Utara. Kemudian itu, nah jadi kegiatan hari ini apa yang kita lakukan? Namanya udah janji nih pada 10.30.19 saya tunggu-tunggu, mungkin tak jadi dan sibuk. Nah saya tunggu-tunggu, alhamdulillah ada kabar dari Tokopedia. Kemudian jam sekian ini, jam 12 ini kita mau kemana, itu kita kegiatan. Dan di handphone sekarang juga ada juga untuk mengingat tanggal sekian, jam sekian. Nah umpamanya jam tanggal 3 ini kita ada seminar untuk Tokopedia. Nanti jam 12 nanti kita ada pertemuan rapat antara sekolah Sumatera Utara. Jadi memanajemen waktu, dan jika tidak, terkadang kan tubuh ini atau badan ini tidak mengampuni itu, kita melalui daring. Karena zaman sekarang itu juga Mas Covid ini dipermudahkan dengan digitalisasi. Ya baik, jadi intinya sudah membuat jadwal begitu ya Kak ya? Ya. Wow. Dan memanfaatkan waktu yang kaya begitu. Baik, itu sangat benar. Ya. Lalu Kak, mohon maaf ya Kak, sebentar. Lalu Kak, untuk proses pembuatan buku, kan Kakak ada 7 buku nih ya Kak yang sudah diterbitkan di Tokopedia. Itu proses waktu berapa lama sih Kak? Sebetulnya saya menulis itu awal tahun 2013, dan sejujurnya sebelum ke Tokopedia, saya sudah keliling kota Medan dan beberapa kota besar untuk menghakikan atau menerbitkan buku untuk persoalan nasional. Namun mereka mencuri naskah saya separuh, dan situ udah sampai baca banding dan kembali lagi naskah. Dan jadi proses selama 3 tahun lebih itu kita menulis dulu, dan kita belum diedit, dan kita masih fokus menulis saja. Sekian banyak file data atau naskah itu kita pisahkan menjadi mana yang akan diterbitkan dahulu, kemudian mana kita teruskan, dan kita ikuti peraturan yang ada di perusahaan Tokopedia. Baik, begitu ya Kak ya. Untuk Kakak sendiri, apakah sudah mengikuti dunia kepenulisan sejak kecil atau hanya mengisi waktu luang Kakak saja untuk menulis? Kalau menulis ini mengisi waktu luang, namun karena ada karena tugas dari dosen dan sebagainya itu harus dibagi prioritas utama dan harus dipelajari lebih dalam. Nah, lalu ada nggak nih Kak saran untuk penulis di luar sana? Banyak banget nih Kak penulis di luar sana yang kehabisan idenya. Nah Kakak sendiri bagaimana nih untuk mengatasi kehabisan ide sendiri? Jadi banyak, betul juga itu. Jadi banyak ketika orang menulis jenuh, udah satu bosan, apalagi kan cari ide itu susah. Jadi kalau tips saya, dari saya sendiri menulis, ketika telah menulis sastra atau novel, saya lebih cenderung tulis aja apa dulu yang ada di ide kita itu. Nah, setelah menulis berapa sekian lembar, kita contohkan hari ini 20 lembar. Nah, kan bingung nih nyambungnya besoknya ini. Jadi tipsnya apa yang ada di kepala kita, ya udah tulis saja dulu. Nah, kemudian itulah gunanya tim editing. Nah, tim editing itu menyatukan sebagaimana tulisan yang antah berantah atau yang masih belum rapi itu kita rapikan, sehingga terjadilah buku yang begitu hebat dan begitu bisa dipasarkan dan dihakikan. Jadi jika sudah ketemu intinya, dicatat dulu ya Kak ya, lalu dikembangkan dan bisa masuk ke proses editing gitu ya Kak. Ya betul sekali. Lalu Kak, untuk Kakak sendiri biasanya menulis tuh di jam berapa Kak? Ada waktu-waktu khusus nggak? Apalagi kan Kakak sibuk nih sebagai guru, sebagai kepala sekolah, bagaimana Kak? Biasanya Kakak nulis di jam Kalau berapa? menulis sih seringan sih setelah sholat tahajud. Setelah hafalan, mungkin jam 4 itu kita menulis walaupun 1 lembar atau 2 lembar. Apalagi kan zaman sekarang udah canggih sih, ada di Google itu kita ngomong aja udah ditulis, jadi udah dipermudahkan segitu.
Baik, kalau kakak sendiri berarti memanfaatkan waktu setelah tahajud begitu ya kak ya? Iya, betul. Apalagi setahu saya untuk menghafal atau belajar gitu ya kak, itu bagus banget setelah subuh atau di jam-jam seperti itu begitu ya kak, dan kakak memanfaatkan waktunya setelah tahajud. Ya, itu sangat betul. Ya, luar biasa sekali kakak ya. Lalu kak, gimana sih kak proses nerbitin di Gopedia? Kakak tahu Gopedia itu dari mana dan bagaimana pengalaman nerbitin di Gopedia? Kalau nggak salah saya, Geopedia itu didirikan tahun 2017. Saya tahu, tapi entar berkembang itu. Itu didirikan oleh alumni yang sakit hati juga akan melihat buku yang tidak terbitkan. Yang mendirikan dengan dana waktu itu pinjaman 100 juta. Nah, itu saya dapat informasi dari senior saya yang lagi S3 di UNJ. Nah, jadi beliau mengirim-linknya, saya hubungi. Waktu itu masih sekitar hampir 500 orang di situ pertama. Dan situlah terjadinya situ, hubungi, pelajari bagaimana sistemnya, kita pelajari. Walaupun sering ditolak, kita nggak patah semangat, kita tetap kirim naskah kita. Alhamdulillah dengan tekad yang baik dan bulat, insya Allah, dan sampai sekarang berlanjut buku-buku selanjutnya. Baik, lalu untuk pengalaman kakak sendiri bagaimana? Apakah dimudahkan oleh Gopedia? Apakah disulitkan oleh Gopedia? Bagaimana kak? Kalau saya menerbitkan jurnal ataukah buku karya ilmiah lainnya, yang paling enaknya cuma satu, Geopedia. Ya, itu saya jujur. Ketika saya MU ke Malaysia, terbitkan buku begitu sulit. Ketika Mapata tersebut ya, yang Bumi Aksara, 3 serangkai, itu begitu sulit. Mungkin awalnya manis, tapi di tengahnya pahit. Itu saya alami sendiri. Baik, Memang ya, saya harapkan Geopedia ini berkembang dan bantu generasi selanjutnya untuk mengembangkan literasi di Indonesia ini. amin. Karena insya Allah kami akan memudahkan, apalagi untuk penulis-penulis pemula di luar sana kak ya. Gitu. Berarti dimudahkan ya kak oleh Gopedia? Ya sangat, bukan dimudahkan, sangat dimudahkan. Ada sangatnya. Luar biasa, terima kasih ya kak. Lalu berarti apakah ada buku yang akan diterbitkan kembali di Gopedia kak? Insya Allah nanti kita setelah konferensi internasional ini kita akan menerbitkan proceeding. Kalau nggak ada halangan, proceeding dalam waktu dekat. Dan buku tentang pendidikan untuk pegangan mahasiswa. Jadi harapan saya dan untuk dosen-dosen lain, sama di katakanlah kami ini di pelosok-pelosok lah ya kan, di pinggir-pinggiran ini kan, terutama artinya susah dan sebagaimana, nanti kita arahkan ke Gopedia supaya Gopedia berkembang juga dan orang itu memiliki haki. Jadi tidak ada penciplakan terhadap orang itu juga. Pasti ya kak, sebelumnya merekomendasikan ke teman-teman penulis lainnya. Lalu kak, untuk cerita berikutnya novel atau bagaimana kak? Kayaknya novel ada satu, udah alhamdulillah udah hampir 90 halaman, kita soal 200 halaman lah kita agak pertama situ. Dan buku Proses editing dan novel, nah itu belum karena masih sibuk kan. Insya-Allah dalam waktu dekat ini kan masih ada pekerjaan di luar itu. Insya-Allah kan satu buku atau 2 buku bagaimana kak? Itu kalau untuk waktu dekat ini mungkin novel. Saya bocorkan sedikit kepada Mbak, itu semua tentang kamu. Judulnya semua tentang kamu begitu ya kak ya? Iya. Dan ada buku lagi yang sedang diproses? Ada, itu untuk buku pendidikan karena itu belum selesai risetnya. Baik, berarti untuk buku yang diterbitkan dalam waktu dekat ini semua tentang kamu, dan ada buku tentang pendidikan lagi ya kak ya? Iya, akan selesaikan. Ya baik, kita akan tunggu ya kak untuk buku selanjutnya. Baik, terima kasih. Ya, saya kira mungkin cukup itu aja kak untuk pembicaraan hari ini. Untuk obrolan hari ini, apakah kakak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk penulis-penulis di luar sana? Untuk pesan-pesan penulis di luar sana, tetap semangat dan jangan pernah jenuh untuk beraktivitas, dan hiduplah 1000 tahun lagi. Bagaimana hidup 1000 tahun lagi? Dengan menulis. Ukirlah sejarahmu sendiri, bukan orang lain akan mengukir sejarahmu. Insya Allah, dan ciptakanlah buku-buku yang bermanfaat begitu ya kak ya, tulisan-tulisan yang bermanfaat yang membangun motivasi untuk penulis-penulis berikutnya.
Baik, cukup sekian dari kami ya Kak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya Kak. Baik, saya pun mohon maaf jika ada perkataan saya yang putus-putus karena maklumlah kami ini katakanlah kami di pinggiran Pulau Jawa atau di pelosok karena memang kami ini lagi pengembangan pendidikan yang begitu pelosok. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah atau menyinggung admin, ya saya nggak kenal kan. Saya admin Geopedia ini mohon maaf dan terima kasih kepada penerbit Geopedia telah memberikan aspirasi dan mendukung pemuda-pemudi untuk mengembangkan literasi di Indonesia makin baik dan Geopedia semakin jaya. Amin. Terima kasih ya Kak, senang bisa mengobrol dengan Kakak pada hari ini, berbagi cerita serta memberikan informasi serta motivasi untuk penulis di luar sana. Terima kasih banyak ya Kak. Baik, terima kasih. Ya, semoga silaturahmi kita tetap terjaga ya Kak. Kami tunggu di Amin. berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.